Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Bapak dosen Yudi Irfan Daniel MAG, dan juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Fikri Arifin. Pada kesempatan kali ini ingin membahas beberapa pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan kembali pokok-pokok masalah utama yang dibahas pada diskusi kelompok. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan tenaga kependidikan, jelaskan pengertian manajemen pembiayaan pendidikan, dan apa yang dimaksud dengan efisiensi pendidikan. Juga yang terakhir, menjelaskan pengertian manajemen konflik. Kelompok kami pada saat itu membawakan materi mengenai staffing lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya ada bahasan mengenai pengembangan staf di lembaga kependidikan. Selanjutnya ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kelompok kami. Pertanyaan tersebut ialah bagaimana lembaga memastikan staf pendidikan tetap terjaga semangatnya dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudian kami pun menjawab, yaitu dengan cara manajemen pengawasan, monitoring, yang mana manajemen pengawasan ini memastikan agar seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, dengan mengadakan pelatihan dan juga pengembangan kepada setiap individu di dalam lembaga pendidikan tersebut, yang diharapkan bisa mencapai pada tingkat profesional. Namun pada saat itu ada poin yang terlewatkan, yaitu memberikan reward kepada staf kependidikan yang telah melaksanakan pekerjaannya atau tugas yang diamanatkan kepadanya, agar tetap terjaga semangatnya sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada kelompok kami, yaitu memastikan staf pendidikan terjaga semangatnya, yaitu dengan cara memberikan reward kepada staf pendidikan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik yang termasuk di dalamnya guru, dosen, pamong, pelajar, instruktur, tutor, widya iswara dalam masyarakat Indonesia tetap dominan, sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Fungsi mereka tidak dapat dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didik, karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang mana berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39, yang mana tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan juga di dalam lembaga pendidikan erat kaitannya dengan manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada di dalam manajemen pembiayaan meliputi 3 hal. Yang pertama, penyusunan anggaran, selanjutnya pembiayaan, dan yang terakhir pemeriksaan. Yang pada penyalurannya, komponen-komponen tersebut meliputi honorium untuk sumber belajar, honorium untuk pemimpin umum lembaga Diklusemas, honorium untuk
Pinata dan pembantu-pembantunya. Selanjutnya biaya perlengkapan dan peralatan, biaya pemeliharaan prasarana dan sarana, biaya sewa atau kontrak, dan dana untuk pengembangan usaha lembaga, saluran lain atau biaya-biaya lain untuk pengembangan, dan biaya terduga. Selain itu terdapat usaha-usaha yang bersifat pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan itu antara lain diantaranya pemberian keringanan uang kursus bagi warga belajar yang kurang mampu. Kemudian usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenaga sumber belajar, serta kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian bagi kepentingan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir di dalam manajemen pembiayaan pendidikan yaitu kegiatan pengawasan pembiayaan yang dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Selanjutnya, efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan dapat terbagi menjadi eksternal dan internal. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analisis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan menurut Nanang Fatah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu manajemen konflik. Di dalam semua lembaga pendidikan Islam tentunya terdapat konflik-konflik yang dipicu dari kesalahpahaman antar staf. Menurut pengertiannya, manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Selain berbagai macam cara untuk menyelesaikan konflik yang ada di lembaga, yang pada dasarnya manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik ditangani. Dan juga ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 untuk menganjurkan sesegera mungkin menyelesaikan konflik secara dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu khawatirkan ada perseteruan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini bisa digunakan di dalam lembaga kependidikan melalui mediator yang disebut hakam. Mediator hakam merupakan sosok pribadi yang benar-benar bisa diteladani. Dan juga mediator hakam sebanyak 2 orang yang mewakili masing-masing pihak. Ayat ini sebetulnya dalam konteks suami istri. Namun bisa juga diterapkan pada saat penyelesaian konflik dengan mendatangkan mediator yang hakam atau adil. Dan juga disempurnakan dengan adanya keinginan kuat dari pihak-pihak yang sedang melakukan penyelesaian konflik atau adanya keinginan kuat untuk melakukan islah atau penyelesaian konflik. Demikian yang bisa saya sampaikan dan juga pembahasan yang singkat ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi para pendengar dan juga yang mengucapkan. Tak lupa mohon maaf bila ada kekeliruan dalam segi penyampaian dan juga penyebutan, karena pada dasarnya saya pun dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.